pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun situs web untuk AdSense? Biaya ini bervariasi ya, tergantung beberapa faktor seperti kompleksitas situs, apakah Anda membuat sendiri atau hire orang untuk membangunnya. Selain itu ada biaya pendaftaran domain dan juga hosting. Kalau Anda bangunnya sendiri pakai WordPress misalkan yang gampang lah, biaya utamanya ya paling ya itu hanya domain dan hosting aja. Biaya hosting pun bervariasi ya, tergantung Anda ngambil hosting di mana, paket yang dipilih apa dia share hosting atau Anda pakai VPS atau pakai dedicated server, tentu biayanya beda. Begitu juga dengan domain, tergantung tipe domainnya, apakah .com, net, org, atau .co.id, atau .id. Nah itu beda-beda harganya, dan tiap registrar atau perusahaan penyedia jasa pendaftaran domain itu juga harganya juga beda-beda. Kalau Anda hire orang, selain biaya hosting dan pendaftaran domain, yang perlu dipertimbangkan itu biaya desainnya dan pengembangan situs dan hal-hal teknis yang biayanya bervariasi tergantung kompleksitas situsnya, dan ya ini tergantung juga desainer atau pengembang website yang Anda pilih gitu. Kualitasnya, yang desainer yang udah punya nama jelas ya dia ngecharge-nya lebih besar dibanding yang desainer web yang baru atau masih cari portofolio, itu jelas pricing listnya beda. Jadi variasi banget ini kalau terkait pertanyaan ini, bisa cuma 100.000 doang atau hingga jutaan rupiah, tergantung dari kompleksitas situs, tergantung Anda mengerjakannya sendiri atau hire orang lain. Ini balik lagi, kalau makin banyak yang Anda kerjain sendiri ya makin murah sih jatuhnya. Makin Anda pakai banyak orang atau pakai jasa orang lain ya ada biaya tambahan. Tapi intinya ya itulah, siapin aja di angka 500 atau sampai 1 juta itu kalau mau ngerjain sendiri ya. Kalau mau hire orang ya itu yang mahal, negotiable. Selain itu, nah itu dari sisi websitenya, biaya pengembangan konten juga harus diperhitungkan. Kalau Anda bikin konten sendiri, nulis sendiri, ya jelas biayanya hampir nol. Ya paling waktu yang harus Anda luangkan untuk membuat kontennya. Beda lagi kalau misalkan kontennya seperti artikel, video, atau gambarnya Anda hire juga orang lain. Nah itu juga ada biayanya. Variasi ya, kalau biaya artikel ini ada yang 100.000 tuh yang 1000 kata gitu. Untuk konten bahasa Indonesia juga bahasa Inggris juga itu biasanya beda. Biasanya bahasa Inggris yang lebih mahal kontennya. Kalau ada, dan rata-rata gambar mereka nggak nyediain, jadi kita harus cari gambar. Situs penyedia gambar itu banyak juga sih, ada Pixabay dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini kalau kontennya udah ada, udah ke posting, langkah berikutnya mempromosikan. Yang gratis yang 0 rupiah ya jelas setelah Anda posting ya let it Google atau search engine untuk nge-index itu, dan kalau udah diindeks dan artikelnya bagus ya berharap artikelnya muncul di hasil pencarian teratas. Cara lain dengan promosi di sosial media. Nah kalau Anda nge-hire orang lain untuk promosi atau misalkan dengan mengendorse seseorang, posting di sosial medianya dia, nah ini juga jelas berbiaya. Tapi kalau Anda cuma pakai SEO saja, ya ini hampir tidak ada biaya. Kecuali kalau Anda misalkan beli backlink lah dari website lain, nah, itu ada biaya juga. Namun perlu diingat ya, tadi kita mikirin biaya saja. Ketika ini perlu diingat, itu biaya-biaya awal sebenarnya. Seperti domain itu kan belanja di awal bisa untuk dipakai setahun. Hosting juga kalau Anda pakai paketnya yang bayar setahun biasanya lebih murah, itu juga setahun di depan. Biaya beli artikel itu juga sekali doang, nggak tiap bulan kan Anda
harus bayar ke penulisnya kan. Itu juga sekali beli lepas dan artikelnya milik Anda. Artinya biaya tersebut biaya awal. Nah, harapannya biaya itu kan akan tertutupi dari pendapatan Anda di AdSense, atau kalau Anda memonetize dengan affiliate, harapannya biaya-biaya tersebut akan tertutupi dari penghasilan Anda di AdSense atau di affiliate. Kalau penghasilannya besar dan berulang, nah itu kan jadi passive income juga ya. Ada kerja di awal, tapi apa yang Anda kerjakan, tulisan yang Anda buat, tulisan yang Anda posting, terus mendatangkan traffic dan memberikan penghasilan. Jadi itu yang jelas, yang biaya dasarnya yang nggak bisa dinego-nego, yaitu biaya hosting dan biaya domain. Untuk biaya desain dan pengembangan situs web, kalau Anda lakukan sendiri zero. Biaya produksi konten juga bisa zero kalau Anda nulis kontennya sendiri. Optimasi situs web juga bisa Anda lakukan sendiri. Nah, yang penting sih lakukan rencana bisnisnya, pertimbangkan sumber pendanaan yang ada. Nah, karena untuk memperoleh penghasilan dari AdSense dan Traffic Research Engine, nah ini terkait dengan penghasilan atau revenue dari AdSense-nya, itu ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan ya. Pertama, niche atau topik situs webnya gitu. Nah, revenue ini sangat tergantung dari pemilihan niche atau topik yang Anda pilih. Kalau kompetitif, ya jelas effort yang Anda lakukan itu lebih banyak, biaya yang Anda keluarkan lebih banyak, artikelnya mungkin lebih banyak yang harus dioptimize, jumlah katanya mungkin harus lebih banyak dibanding kompetitor. Nah, itu jadi penting ya, nentuin niche atau topik situs web. Ya, idealnya cari niche itu cari yang banyak orang cari, tapi persaingannya rendah. Nah, itu cari yang kayak gitu. Caranya gimana? Pakai riset. Nanti kita bikin videonya kalau sempat. Terus faktor lainnya, ukuran situs web. Nah, ini Anda rencanakan mau posting berapa artikel sih, mau segemuk apa websitenya, itu juga nanti ngaruh ke biaya. Terus kesulitan teknis terkait website tersebut, apakah perlu special case atau perlu special treatment websitenya, itu juga jadi pertimbangan biaya. Kalau cuma blog buat tulisan doang, biasanya nggak banyak. Tapi kalau udah kita bilang e-commerce, transaksional, ada capture email dan lain-lain, nah kita perlu biaya juga. Dan selain biaya juga tingkat waktu dan upaya yang dibutuhkan perlu jadi pertimbangan. Dan ini variasi sih. Tapi bisa diekivalenkan antara banyaknya waktu dan upaya itu dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Oke, itu tadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu Anda pikirkan sebelum menentukan, memilih, atau membuat sebuah situs AdSense. Makasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.